Oke, saya perlihatkan saja materi kita hari ini adalah tentang implikasi media sosial ya dalam jurnalisme, marketing dan public relation. Ini adalah hasil-hasil penelitian. Sebentar saya tampilkan PDF-nya saja. Keynote-nya supaya lebih mudah. Biasanya kalau itu sudah bisa di-play. Nah, ini materi kita ya, semuanya berbicara tentang bagaimana kehadiran media sosial dalam pengaruhnya pada konteks komunikasi kita ya, komunikasi siaran ya. Komunikasi siaran itu termasuk komunikasi massa ya. Komunikasi massa sehingga media sosial itu sekarang bisa menyambung bisa menjadi perpanjangan tangan dari media massa. Kalau Anda mengingat kembali teori komunikasi massa, ya, ada model komunikasi massa yang banyak tahap, ya, tidak hanya satu tahap. Kalau satu tahap itu kan dari media langsung kepada khalayak dan langsung menimbulkan efek. Tapi kalau banyak tahap atau dua tahap, jadi two-step flow communication itu dari media massa pada orang-orang tertentu, kemudian kesananya disambung dengan komunikasi interpersonal. Ya. Nah, sekarang ini yang jadi multi-step flow. Ya. Jadi dari media massa bisa saja ke orang tertentu, dari orang tertentu ini dengan menggunakan media sosial menyebar ke orang-orang yang lain. Banyak kan dalam WAG misalkan, ada kawan kita yang memposting satu berita di televisi, disebar di WAG kita, ya, ada. Atau satu tulisan di koran, sebar di media di WAG kita, ya. Sehingga itu lebih mudah tersebar, lebih cepat. Ya. Nah, dengan berkembangnya media sosial ini, sehingga berkembang juga jurnalisme juga berkembang, tidak hanya dilakukan oleh media-media konvensional, media mainstream ya, tapi juga sekarang individu sudah berkembang dalam jurnalisme ini, ikut serta dalam jurnalisme ini. Kalau kita menonton siaran televisi misalnya sekarang sudah banyak tayangan televisi itu berasal dari video amatir yang direkam dengan video handphone. Ya. Dari handphone, jurnalismenya itu pribadi. Kan Erwina sedang di lokasi, dia rekam, kirim ke televisi, disiarkan. Ya, padahal Erwina misalkan mahasiswa di IPB sini, bukan jurnalisnya televisi itu, tapi ini dimungkinkan ya. Jadi media massa itu menyebarkan pesan pada banyak penerima. Nah, sekarang disebut penerima ini sudah bertransformasi juga bisa menjadi sumber yang memproduksi berita, yang mendistribusikan berita. Ya. Ini hanya contoh-contoh saja seperti peristiwa tsunami di Aceh, ya, itu bagaimana banyak liputan dari pribadi-pribadi ditayangkan di media massa, ya, tadi penyambung media massa itu apa yang kita terima di media massa kemudian disebarkan pada khalayak yang luas. Sebaliknya apa yang diliput dari masyarakat fakta di lapangan oleh pribadi disambungkan ke media massa kemudian disebarkan juga oleh media massa dan sebaliknya ya. Bahkan tidak hanya video, foto saja, sekarang wawancara juga ya. Orang bisa mewawancarai seseorang di lapangan. Siapa saja sekarang dengan berkembangnya media sosial ini ya. Nah, ada istilah konsep jaringan jurnalisme ini ya, bagaimana kolaborasi
pekerja para jurnalis ini dengan warga dalam penyebaran informasi. Ini sangat bagus ya. Kemudian media sosial, satu karakter media sosial atau media digital lain, tidak hanya media sosial, sebagai UGC ini ya, user generated content ini, itu juga sangat memungkinkan setiap orang tidak hanya sebagai penerima informasi, tapi juga dia produksi informasi, dia juga redakturnya, dia juga editornya, dan dia juga yang mendistribusikannya, ya, menyebarkan. Karena karakter UGC ini setiap orang halayak gitu mempunyai kontrol penuh terhadap medianya dan juga terhadap kontennya. Faktor kecepatan tadi sudah disinggung ya, bayangkan kita bisa menyebarkan pesan secara cepat ya. Ingat, media massa saja, mainstream itu sudah dijuluki sebagai magic multiplier, pengganda ajaib. Mengapa disebut pengganda ajaib? Karena dalam satu saat dia bisa menyebarkan pesan kepada sejumlah besar khalayak dalam radius yang tersebar sekalipun. Ya. Baru media massa, apalagi sekarang ditambah dengan media digital yang kecepatannya bisa bertambah lagi dalam penyebaran pesan. Ya. Karena ditambah sekarang ada kecepatan dalam peliputan, ya, produksi pesannya menjadi cepat. Coba ada peristiwa dipoto, jepret, dipotet ya oleh kita, oleh handphone. Di situ langsung bisa kita edit, jadi bagus, terbagus fotonya. Atau bisa kita framingnya bisa di situ, kita bisa crop ya di mana bagian yang ditonjolkan, yang akan disebarkan, yang ini kesampingkan. Itu sudah framing oleh kita ya. Kemudian kita buat efek, kita kasih efek fotonya itu, dikasih ini gambarnya diperjelas sebagainya, itu sudah merupakan sudah shining yaitu ya, itu shining, jadi itu perlakuan dari kita ya. Kita ingat ada framing, shining dan priming ya. Priming itu penempatannya. Kemudian kita share ke apakah di WAG kita, apakah di Instagram, apakah di Facebook, itu udah framingnya, di mana kita share ya, menempatkan. Jadi framing, priming, shining itu kita lakukan sendiri oleh orang itu. Dia tidak memotret semuanya hanya bagian tertentu yang menonjolkan. Siapa tahu potret framing dia itu menonjolkan, memojokkan seseorang, misalkan, bisa saja ya. Nah, itu saat itu juga langsung di-share, itu begitu cepatnya ya. Itu sangat cepat. Nah, itu harus kita sadari semua ya. Wilayah lebih luas juga itu karakternya, saya sudah sebutkan juga tadi ya. Tidak hanya di lingkungan kita, tidak hanya di regional kita, tidak hanya di negara kita, bahkan di tingkat internasional ya. Sepanjang orang terhubung dengan internet bisa terjangkau oleh kita ya. Itu karakter yang lainnya. Oke, nah ini jadi konsekuensi dari UGC ini adalah setiap konten dalam media online ini dipublikasikan secara online, berasal dari pengguna, dikerjakan oleh praktisi maupun profesional. Jadi tidak hanya oleh profesional, tapi oleh praktisi ya. Tapi juga oleh individu siapa saja sebenarnya ya. Ada konsep crowdsourcing juga ya. Jadi biasanya kan kalau sebuah media itu peliputan media itu kan tertentu. Biasanya 3 jalur, ada penugasan, ada ya kreativitas dia, hunting ya, ada hunting, ada satu lagi yang sudah diprogramkan. Pokoknya hari ini dia akan meliput apa gitu ya, itu program istilahnya saya lupa. Ada program. Kalau hunting itu dia sedang di lapangan, tiba-tiba ada kejadian apa, dia memburu ke sana ya. Kalau penugasan yang ditugaskan oleh media tempat dia bekerja. Itu 3 hal ini. Tapi kalau sudah banyak orang terlibat dalam kegiatan jurnalisme ini, jurnalistik,
Ya, jadi sudah ya disebut crowd, makanya disebut crowd itu orang, tiap orang macam-macam kan, perhatiannya juga pasti macam-macam. Apa saja yang menurut dia menarik itu akan diangkat. Kadang-kadang melihat bunga bagus dipoto, diupload di internet ya, di media-media. Ada orang yang kakinya bengkak aja dipoto kakinya, diupload, jadi apa saja gitu ya. Makanya itu media sosial itu satu karakternya ya, macam-macam. Jadi agenda setting itu sulit kita menganalisis agenda setting dalam media sosial itu susah, tidak seperti media mainstream. Ya. Oke, kemudian mengapa cepat tersebar dan luas juga, ini penggunanya itu lebih banyak ya pengguna media sosial itu. Berapa orang sekarang yang menggunakan Instagram, WhatsApp, Facebook, yaitu tiga terbesar di Indonesia itu. Empat besar di Indonesia itu, pertama YouTube sampai sekarang ini, yang kedua adalah WhatsApp, yang ketiga adalah Instagram, keempat Facebook ya. Tadinya nomor 3 Facebook, sekarang udah tergeser oleh Instagram. Oke. Ya. Ini lebih banyak daripada pelanggan media massa misalnya. Penonton televisi berapa sih? Pendengar radio apalagi lebih sedikit. Pembaca koran, majalah itu lebih sedikit dari itu ya. Sehingga ya yang mengakses juga banyak ya. Nah, ini tabel perbandingan media sosial dan media massa. Dari halayaknya media massa itu sebagai audiensnya, halayak ini media sosial itu juga sebagai produser dan konsumen informasi, tidak hanya konsumen tapi produser. Kalau audiens itu halayak itu penerima, karena ini terbatas pada wilayah tertentu, ini banyak dan optimal. Kecepatan transmisinya ini tidak terbatas ya, tidak terbatas, tergantung pada platform dan penyebaran yang ada kemanapun ya, internasional ya. Jenis informasinya atau informasi berita sesuatu dari jenis media ya, tergantung jenisnya, tergantung kebijakan media dan sebagainya. Ini sangat beragam sekali ya di media sosial. Kemudian kelengkapan informasinya jauh lebih lengkap media sosial. Mungkin kalau media massa kan terpaku pada 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W-nya apa? Apa, siapa, ayo, di mana, kapan, lagi, mengapa, ya, hanya adalah bagaimana. Ya. Tapi di sini mungkin tidak lengkap 5W1H, mungkin hanya what saja gitu. Udah, apa what disebarkan ya. Why bisa saja hanya why gitu. Mengapa tiba-tiba di berbagai media sosial viral sekarang di Jakarta ini banyak lubang-lubang di trotoar. Nah, itu kan pada tadinya dari satu media sosial Twitter ya. Twitter, orang berjalan menemukan lubang-lubang yang belum selesai, mungkin itu maksudnya ada lubang apa untuk pembuangan atau resapan atau apa, berlubang-lubang belum ditutupi, sambil jalan direkam video sama dia, diunggah di Twitter. Udah sekarang rame, tidak hanya di Twitter, masuk juga ke WhatsApp, masuk juga ke Facebook, Instagram, sebagainya. Ya. Aksesnya itu, nah, ini aksesnya juga lebih luas ya, lebih terbuka. Etika hukumnya, tanggung jawabnya sepenuhnya pada individu. Kalau ini media, institusi media kan, kalau media massa, etika hukumnya. Nah, ini yang sering disoroti. Karena media massa mainstream ini dia sudah melakukan framing, priming, signing ya. Jadi setiap televisinya berbeda, bisa saja tayangannya berbeda walaupun tentang hal yang sama. Ya, karena ada penekanan, ada sudut pandang dan sebagainya. Itu yang melakukan adalah medianya, televisi. Banyak orang yang terlibat di situ melalui rapat redaksi, melalui apa dan sebagainya. Sekarang kalau media sosial itu hanya individu, semua penuhnya tergantung pada seseorang. Nah, sehingga namanya framing, priming, dan signing ini akan sangat bervariasi, ya. Akan sangat beragam. Ya.
di sini akan apa ya, mudah sekali bersinggungan dengan aspek-aspek hukum dan sebagainya. Kemudian dampak yang lain kan dari berkembangnya media digital itu adalah e-commerce, e-bisnis, dan e-marketing. Ya. Media sosial juga banyak hasil penelitian terkait dengan bisa mendukung kegiatan pemasaran. Ini tidak hanya di media-media atau institusi-institusi media massa yang disebut mainstream tadi ya. Tapi sekarang sudah berkembang mulai media sosial. Orang itu sudah menawarkan produk sekarang ini melalui WhatsApp saja. Di WAG kecil-kecilannya kan dia upload kue bikinan dia. Siapa mau murah nih 40.000 saja. Nah itu sudah ya. Ini pemasaran tradisional ya, sebagai media sosial ini untuk para melakukan pemasaran tradisional ya, jenis medianya, iklan, komunikasi satu arah, ini 3 hal, 3 karakter dalam penggunaan media sosial sebagai sarana atau media pemasaran tradisional ya. Nah, misalnya dulu saya pernah membimbing KKN beberapa tahun yang lalu di Kecamatan Sukajaya, Bogor, yang berbatasan dengan Banten sana ya, di kaki Gunung Halimun. Di sana itu ada satu desa, lupa saya desa apa ya, ada pengrajin kulitnya, barang-barang kulit, ya. Bukan sepatu ya, tas ya, kemudian tas pria, tas wanita, yang gitu-gitulah ya, rompi dan sebagainya itu dari kulit. Nah, dengan adanya KKN kemudian dibuatkanlah akun Instagram, dibuatkanlah akun Facebooknya, dan sudah di media sosial dan dipasarkan. Dengan setelah dibuatkan akun-akun itu, omsetnya langsung melonjak. Mahasiswa bimbingan saya lapor, Pak, alhamdulillah omsetnya melonjak lebih dari 10 kali lipat. Wah, dampak dari media sosial ya. Itu pemasaran sangat membantu ya. Ini bawahnya uraian tentang jenis media yang digunakan, kita bisa pilih media apa yang paling sesuai, kemudian dampak iklan ini sebagai komunikasi berbayar ya. Bayangkan kalau kita pasang iklan sendiri di media-media khusus di internet pun kita harus bayar ya. Tapi dengan menggunakan media sosial kita memangkas biaya seperti itu ya. Nah, konsumen bisa mempromosikan sebuah produk atau disebut juga consumer generated media. Jadi konsumen bisa ya langsung ikut menjual, dia sebagai konsumer ya, konsumer dari media itu, tapi dia juga bisa menjual ya. Ada TGM, ada CSM, ada ICGM ya, ada CFM, ada TCGM. Nah, itu apa masing-masingnya itu dijelaskan kemudian ya. Seperti ada konsumen yang mengunggah pengalaman dan pendapat tentang sebuah produk ya. Kemudian konsumen diundang untuk memberikan kontribusi pada sebuah konten ya. Ya, CSM ini ya. Jadi dia memberikan kontribusinya pada sebuah konten. Apakah itu dia bisa, ya mungkin dia mengisi situ apa artikel dia ya, atau apalah yang satu di situ ya. Ada insentif bayar. Ini kan apa ya? Ini YouTube juga melakukan ini ya. Kalau kita berapa pengguna kita yang banyak, kita akan memperoleh bayaran dari YouTube ya. Kemudian CFM ini konsumen menyebarkan atau mendiskusikan konten ya. Setiap konten itu bisa di-share kemana-mana dan sebagainya. Ini untuk dibayar untuk tulisan atau publikasi yang susun. Tapi ini kalau sudah media-media apa ya, dari surat kabar online itu jelas di sini CTGM.
Kemudian media sosial juga komunikasi dalam iklannya itu komunikasinya satu arah. Tapi kalau dengan menggunakan media sosial itu konsumen bisa nanya langsung ke kita. Coba kalau ada tawaran apa-apa produk apa itu di ini ya di situs belanja saja seperti Lazada, Bukalapak, apalagi tuh Tokopedia, Shopee, macam-macam itu kita bisa nanya ke penjual. Produk ini tidak ada yang warna hitam, misalnya, ya. Kita bisa tanya dan itu dijawab. Itu jadi mengurangi kelemahan komunikasi satu arah dalam iklan. Nah, ini tabel perbandingannya ya dari segi halayaknya, biaya pemasaran, kemudian target konsumennya, jenis medianya, ya. Bagaimana marketing tradisional dengan marketing media sosial. Anda baca saja sendiri, ya. Dari waktunya, kebutuhan biayanya. Ingat, biaya ini bisa ditekan dalam media sosial seminimal mungkin ya, tanpa biaya. Kita modalnya cuma langganan kuota saja, udah setelah itu bisa melakukan apapun dengan kuota yang kita punya kan, termasuk mengiklankan produk-produk kita melalui media sosial kita. Oke, nah itulah tentang iklan di ini. Kemudian implikasi atau dari media sosial juga pada konteks komunikasi kehumasan ya dalam public relation. Jadi media sosial dan inovasi internet ini sudah mengubah praktik PR yang selama ini ya. Jadi bagaimana sebuah organisasi, sebuah perusahaan membina hubungan dengan publiknya, itu peranan media sosial ini dan internet sangat penting. Makanya di zaman sekarang ini jangan lagi kita memiliki website yang tidak update gitu ya. Sekarang ini website terus update terus ya. Karena internet itu menjadi sumber perolehan informasi utama sekarang bagi sebagian besar masyarakat, tidak hanya di Indonesia ya, di dunia. Mahasiswa itu kalau ingin tahu sesuatu misalkan ya tidak hanya mahasiswa, dosen juga, ya saya juga. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu, nanyanya kemana sekarang yang paling pertama? Google. Ya. Nanyanya ke Mbah Google sekarang. Sampai saya ingin itu namanya rumput teki itu ya, tingginya maksimal berapa sih? Tinggi maksimal rumput teki, cari di Google ada itu keluar. Ya. Informasi seperti itu. Jadi tempat bertanya utama ya, internet dan media online ini. Nah, oleh karena itu kalau kita punya website usahakanlah supaya tetap update ya. Dan kita kalau mempublish informasi dalam media digital ya, media internet ya, usahakan supaya kita memiliki tingkat scalability yang tinggi. SEO istilahnya ya. Jadi kalau kita punya tingkat SEO yang tinggi, kalau orang mencari, misalnya kita punya tulisan tentang lada hitam misalnya ya. Kalau orang mencari lada hitam, tulisan kita paling duluan terangkat, terscan oleh dia. Nah itu ada taktiknya. Ini ada perbandingan antara PR tradisional dengan PR media sosial ya. Dari posisi halayaknya, model komunikasinya, jenis medianya, akses informasinya, dan kebutuhan yang bukan biasa ya, ini biaya. Sama ini biaya bisa ditekan juga. Oke, model komunikasi ini kan murni satu arah kalau PR tradisional. Murni satu arah kalau menggunakan media massa, kalau PR-nya melalui media tatap muka ya dua arah. Dan menyebar. Ini di sini berbagai arah, walaupun satu arah melalui media itu orang juga bisa interaktif dengan kita. Ya. Nah itulah berbagai hasil penelitian yang bisa saya ungkapkan, yang kita ungkap tentang dampak dari kemunculan media digital dan terutama media sosial di tengah-tengah kita. Ya. Jadi tidak hanya pengaruhnya pada konteks komunikasi interpersonal, tapi juga pada komunikasi kelompok. Sekarang ini
WAG ini sudah dianggap sebagai satu, bisa kita analisis sebagai satu konteks komunikasi kelompok. Tidak hanya seperti diskusi kelompok sebagainya saja, tapi WAG juga sudah merupakan kelompok. Kelompok di dunia maya sebenarnya, ya. Dan secara fisik bisa saja orang itu tidak sepenuhnya saling mengenal satu sama lain. Ya. Oke.